Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. تعلم الإفادة والاستفادة والنفع الانتفاع وبنية الفتوح والمنو والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح نهدي تبارك الأرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خصوصا المؤلف الكتاب الحبيب أحمد بن زين الحبشي ثم إلى روح أولياء هذه البلدة حبيب هادي بن صالح بن شوق بن سليم علي بن السقاف جميع إخوانه حبيب جعفر بن السقاف وأسل أفره وعيسى سيد الوالد بن السقاف وأسل أفره ومن محمد السقاف أحمد علي السقاف وأسل أفره ومن عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا وسعد في بناء هذا المعهد وحضر في هذا المجلس أن الله تغشاهم ورحمة أفرهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وأعمال الحج ثلاثة أشياء: أركان وواجبات وسنن. فالأركان خمسة: الإحرام وهو نية الدخول في الحج، ويستحب أن يقول مع ذلك نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. ولا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وآخرها طلوع فجر ليلة النحر. Wa a'malul hajj, adapun perbuatan haji, salasatu asya, ada 3 macam. Arkanun, yang pertama dinamakan rukun-rukun. Rukun yaitu ma yatawaqqaful hajju 'alal ityani bih wala yujbar tarkuhu bidam. Apa yang menjadi sahnya haji itu harus dengannya dan tidak bisa diganti dengan dam. Wa wajibat, yang kedua yaitu wajib-wajibnya haji. Wajib yaitu di sini ma la yatawaqqaful hajj 'alal ityan bih li fawatih wa yujbar tarkuhu bidam. Kalau ditinggalkan bukan berarti tidak sah hajinya, tapi wajib untuk membayar dam. Wasunan, dan ada sunnah-sunnahnya haji. Kalau sunan
ya berarti kalau ditinggalkan tetap sah dan tidak kena dam. Jadi ada perbedaan fardu dan wajib itu di dalam haji. Rukun dan wajib itu ada perbedaan di dalam haji. Kalau rukun ditinggalkan nggak sah hajinya. Kalau wajib ditinggalkan tetap sah. Dan dia harus mengeluarkan dam. Kalau ditinggalkan secara sengaja tetap sah tapi berdosa. Kalau tidak sengaja ya berarti tidak berdosa. Tapi dua-duanya wajib mengeluarkan dam. Motong kambing. Kalau sunnah ya udah jelas. Sunnah ya berarti nggak wajib apa-apa. Nah, yang pertama rukunnya haji al-ihramu, ihram, wajib ihram. Apa itu ihram? Wahuwa yaitu niyatud dukhuli fil haji. Niat masuk di dalam melaksanakan haji. Wajibnya di dalam hati. Wa yustahabbu dan disunahkan an yaqul dia berkata ma'adzalik bersama niat dalam haji nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, saya niat haji dan saya ihram karena Allah Ta'ala. Orang kalau memulai haji itu ada 3 cara. Ada yang dikatakan ifrad. Ini paling afdolnya cara haji menurut madhab Syafi'i. Kalau menurut madhab Imam Malik tamattu. Kalau menurut yang paling afdol, kalau menurut madhabnya Abu Hanifah qiran yang paling afdol. Menurut madhab Syafi'i haji itu ihramnya pakai ifrad, pelaksanaannya pakai ifrad itu paling afdol. Gimana caranya? Caranya yaitu melaksanakan haji dulu, kemudian di tahun itu pula melaksanakan umroh. Haji dan umroh menurut menurut ulama, menurut madhab Syafi'i dua-duanya adalah wajib di dalam seumur sekali. Dalilnya wa atimul hajja wal umrata lillah. Berangkat haji sampai ada di miqat niat ihram. Nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Udah berangkat. Tawaf qudum misalnya. Kalau mau sa'i, wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, melempar jumratul aqabah, kemudian halaq, tawaf ifadah, kemudian ambil nafar awal misalnya. Setelah selesai ihram untuk melaksanakan umroh di tahun itu pula, itu namanya haji ifrad.
Kalau haji tamattu, umroh dulu di bulan-bulannya haji, kemudian baru melaksanakan hajinya. Berangkat ke Mekah dari Indonesia bulan Dzulqa'dah, ihram daripada miqat. Tapi niatnya niat umroh, mendahulukan umroh. Kalau tadi haji kemudian umroh, ini umroh kemudian haji. Niatnya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Berangkat tawaf, sa'i, halak. Setelah itu melaksanakan haji. Kalau dia kembali kepada miqat balatnya untuk ihram haji enggak kena dam. Tapi kalau dia ihram untuk hajinya dari Mekah langsung menuju ke Arafah misalnya, atau ke Mina dulu baru ke Arafah, maka dia harus mengeluarkan dam. Haji tamattu itu wajib kena dam tergantung pelaksanaannya. Kalau ihramnya kembali kepada miqat balatnya enggak kena dam. Tapi kalau ihramnya dari Mekah langsung kena dam. Yang ketiga yaitu Qiran. Qiran ini ihram niat untuk dua-duanya. Nawaitu al-hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Aku niat haji dan umrah, aku ihram untuk dua-duanya. Atau niat umrah dulu, nawaitul hajja, ihram untuk umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Di tengah jalan sebelum dia memulai tawaf mikir, wis lebih baik tak masuk sudah, tawafnya untuk haji sekali, sa'inya untuk haji sekali, goblan nusuk, sebelum ia memulai, maka itu dikatakan qiran. Wah, ini bagi yang belum haji bingung ini. Ya. Mudah-mudahan insyaallah yang belum haji bisa haji insyaallah. Ihram ini kalau untuk ihram haji maka harus di asyhuril hajj, di bulan-bulan yang sah melaksanakan haji. Jadi enggak semua bulan bisa haji. Sampai berangkat sekarang untuk ihram haji enggak sah. Bulan-bulannya tertentu. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Bulan-bulannya untuk haji apa? Wala yasihul ihramu, dan tidak sah itu ihram bil haji untuk melaksanakan haji, illa kecuali fi asyhurihi, di bulan-bulannya haji. Wahia asyhurihi, yang dimaksud asyhurihi, asyhuril hajj, Syawal, bulan Syawal, wa Dzulqa'dah, bulan Dzulqa'dah, wa asyrun min Dzulhijjah, dan 10 daripada bulan Dzulhijjah. Wa akhiruha, dan akhirnya asyrun min Dzulhijjah, tulu'u, terbitnya fajar atau subuh, lailatin nahri, pada malam hari raya Idul Adha atau pada malam ke-10.
Kalau udah subuh tanggal 10 Dzulhijjah, Idul Adha berarti ya, habis dah di situ waktu untuk ihram haji. Nah, pelaksanaan ihram ada aturannya, ada sunnah-sunnahnya. Dalam madhab Syafi'i disunnahkan sebelum ihram dirapikan dulu. Bulu ketiak dicabuti. Ojo engko pas ngangkat tangan kini gondrong. Bulu ketiak, rambut yang ada di ketiak, kelek dicabut sebelum niat ihram. Nanti akhirnya serondolan diangkat tangan nih, rumbut. Kemudian kukunya dipotong. Kukunya dipotong. Kemudian bulu kemaluan dibersihkan sebelum niat ihram loh ya. Kumisnya ditipiskan sekiranya bibir yang di atas kelihatan. Kumis kok koyok korden. Tebel sampai bibirnya enggak kelihatan. Ditipiskan sekiranya yadharu humratu syafatil ulya. Sekiranya bibir yang di atas ini tampak begitu. Tapi ini bagi orang yang melaksanakan haji yang dia tidak melaksanakan kurban sembelih. Kalau dia melaksanakan kurban disunnahkan tidak potong kuku dan tidak mencukur rambut kecuali setelah pelaksanaan kurban. Nanti itu. Jadi orang kalau kurban, sampean misalnya hari raya kurban itu, jangan potong kuku dulu pada hari itu. Atau potong rambut. Kalau sudah dipotong hewannya, baru dipotong kukunya, rambutnya. Kenapa? Dihitung pahala sebabnya. Rambutnya sampean dihitung pahala. Per rambut ganjaran nanti. Eman. Nah. Kemudian disunnahkan mandi untuk ihram. Sebelum dia niat ihram, mandi untuk ihram. Perempuan yang lagi haid, dia mau haji, dia mau ihram, tetap disunahkan mandi untuk ihram. Walaupun itu perempuan yang haid. Kemudian bagi laki-laki disunahkan memakai kain sebagai sarung, tapi bukan jahitan ya, ada pakaian ihram itu. Dan untuk penutup bagian atas warnanya putih dan baru. Ojo engko akhirnya ihram pakai selimut misalnya. Pakaian ihram sunnah warna putih dan baru. Kalau enggak baru yang udah kepake tahun yang lalu setelah dicuci. Ambu sapi digawe misalnya, ya ganggu dengan yang lainnya. Cuci dulu bersih baru dipakai. Bagi perempuan ya disunahkan pakai putih-putih juga, tapi bukan pakaian begitu, pakaian yang rapi. Tadi itu yang potong rambut itu kalau menurut Imam Ahmad nggak boleh ya bagi orang yang ihram, sekalipun belum niat ihram. Kemudian dianjurkan pakai minyak wangi tapi di badan, bukan di kain.
Hah? Di badan tapi bukan di kain. Kecuali kalau puasa setelah zawal ya. Atau perempuan yang lagi iddah. Perempuan yang lagi iddah, ya, jangan. Baik ditalak 3 atau talak 1 sebelum dukhul, bain. Atau karena suaminya baru meninggal iddatul wafah. Kayak minyak anggota badannya. Mungkin pakai Rexona. Ya. Si minyak, tapi badan lo ya. Jangan pakaian. Kalau pakaian enggak boleh. Kemudian pakai 2 sendal biar enggak meloncat itu kakinya dari sana, pewanasnya setengah mati. Baru talafut sudah niat ihram. Setelah niat ihram disunahkan untuk sholat 2 rakaat untuk ihram. Sholat 2 rakaat untuk ihram. Rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua setelah Fatihah baca qul huwallahu ahad, kemudian niat ihram dengan lisannya seperti tadi itu. Baru berangkat haji. Kenapa dikatakan ihram? Ahrama yuhrimu ihraman. Pertama, karena akan memasuki ardul haram. Kedua, karena kalau udah niat ihram berarti telah diharamkan yang asalnya halal baginya. Pakai minyak wangi hukumnya apa? Halal, tapi kalau udah niat ihram haram. Nyukur rambut asalnya halal, tapi kalau udah niat ihram haram. Motong kuku asalnya halal, kalau sudah niat ihram haram. Kumpul sama istri halal, kalau udah niat ihram haram. Terus demikian. Karena itu dikatakan ihram. Baru melaksanakan haji. Haji ini harus didasari niat yang baik ya sebelum pelaksanaan ihram. Ada satu riwayat begini bunyinya. Idza kana akhiruz zaman kharajan nasu ilal haji arba'atu asnaf. Jika di akhir zaman nanti orang kalau pergi haji ada 4 macam. Nih. Orang berangkat haji ada 4 macam. Salatinuhum linnuzha. Yang pertama pejabat. Pejabat itu berangkat haji linnuzha, untuk rekreasi kebanyakan. Nanti di akhir zaman lo ya, Allah alam sekarang ini zamannya sudah akhir atau belum. Pejabat-pejabat melaksanakan haji linnuzha, untuk rekreasi. Kelencer kok yang Paris ngono. Kenapa? Nanti dimasukkan koran supaya bagus nilai politiknya. Oh bapak itu, oh ibu itu haji, Masya Allah. Linnuzha, padahal ada di sana jarang iktikaf di masjid, tawaf tok, melayu mana yang hotel turu tok.
Pejabat di akhir zaman banyak yang haji tapi untuk rekreasi. Itu yang pertama. Wa litijarah. Orang-orang yang kaya banyak berangkat haji tapi buat berdagang. Haji setiap tahun tapi gak rone travel. Misalnya orang-orang yang kaya di akhir zaman itu banyak yang haji tapi litijarah untuk berdagang. Wa fuqara'uhum lil mas'alah. Orang-orang fakir juga berangkat haji. Mungkin yang di pelosok-pelosok ada di daerah sana. Tapi berangkatnya kayak ngemis. Minta bantuan, minta duit. Berangkat ada di Arafah, cari. Minta sana, minta sini. Di Masjidil Haram, minta sana, minta sini. Orang fakirnya berangkat haji, tapi buat minta-minta. Di akhir zaman ini ya. Wa qurra'uhum, ulama-ulamanya berangkat haji lisum'ah, untuk cari perhatian. Wah, berangkat haji tapi untuk perhatian. Kalau perlu berangkat hajinya itu maksa. Kenapa? Supaya dia lebih terhormat. Masya Allah. Ini rupanya sudah masuk akhir zaman kita ini. Kok modelnya model begini nih yang ada nih. Karena itu niatnya yang bagus. Kalau berangkat haji. Ada riwayat yang lain di kitab Maraqiz Zulfa. Ibn Mas'ud dia berkata begini, fi akhiriz zamani yakthurul hajju bil bait. Yahunu alaihimus safar wa yubsatu alaihimur rizq. Wa yarji'una mahrumina maslubin. Yahwi bi ahadihim ba'iruhu bainal qifari war rimal wa jaruhu ila jambihi la yuwasi. Masya Allah. Kata Ibn Mas'ud, di akhir zaman banyak orang pergi haji padahal berangkatnya itu susah payah. Kalau naik kendaraan darat, apalagi berupa binatang yang dinaiki, wah, harus melewati padang pasir, mendaki gunung, turun ke jurang. Kalau dari Indonesia, wah, naik kapal terbang berjam-jam ada di udara. Duitnya banyak, kalau perlu setiap tahun berangkat haji. Tapi pulang nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala. Kenapa? Tetangganya, familinya masih kelaparan, masih membutuhkan, nggak dibantu. Berangkat ke sana perlu nyium Ka'bah, tapi orang Muslim yang ada di sekitarnya nggak diperhatikan, dalam keadaan ekonominya lemah, kadang-kadang kecuri imannya, dibeli sama orang-orang non-Muslim. Orang yang demikian datang dari haji nggak dapat apa-apa, malah dia jauh daripada ridho Allah. Karena itu berangkat haji jangan dijadikan hobi.
Pikir pahala itu ada nilainya. Sampean kalau kerja cari untung 1 juta atau cari untung 100.000? Ya 1 juta. Enggak, saya enggak mau 1 juta, 100.000. Bodoh namanya itu. Sampean kalau mau beramal, cari pahala yang besar atau yang sedikit? Ya besar. Berangkat haji 25 juta, familinya banyak yang membutuhkan. Uang 25 juta kasihkan famili kamu, jangan haji, ganjarannya lebih gede. Keliru. Kadang-kadang ngemplang dunianya famili dibuat haji. Itu malaikat kalau diizini ngeplak, dikeplaki orang itu di sana itu. Ngelamai haji digawe ngemplang. Hah? Yang benar kalau haji, keliru prosesnya, bukan dapat pahala nanti. Ada seorang datang kepada Bishr ibn al-Harith. Orang ini datang, Bishr ibn al-Harith ini waliullah, ini Bishr al-Harith ini. Datang ke sana ziarah, dia minta restu karena mau pergi haji tahun itu. Azamtu 'alal hajj. Afata'muruni bi syai'in? Yai Bishr, saya mau berangkat haji tahun ini, kepingin haji. Apa Anda memerintahkan sesuatu kepada aku? Apa barangkali ada syarat-syaratnya, wirid-wiridnya, begitu. Kata Bishr, waduh, berapa biayanya kamu berangkat haji? Cukup mahal, saya pakai plus misalnya. 2.000 dirham, saya haji 2.000 dirham. Oh, Masya Allah. Kamu berangkat haji untuk apa? Kan udah pernah haji kamu, untuk rekreasi, atau karena rindu sama Ka'bah, atau karena mengharap ridha Allah. Saya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Masya Allah, sampean ongkos banyak, ninggalkan keluarga, jaraknya jauh, perlunya cari ridho Allah. Benar Yai. Gimana? Fa in asabta ridha Allah wa anta fi manzilik wa tunfik alfai dirham wa takunu ala yaqin min mardatillah taf'alu dhalik. Gimana kalau sekarang seandainya dengan biaya 2.000 dirham kamu enggak usah dah keluar dari rumah, enggak usah pergi, ada di rumah tapi kamu yakin mendapatkan ridho Allah. Gimana? Wah, mau kata dia. Gimana caranya? Idhab fa'atiha asyrata anfus. Kalau begitu uang kamu 2.000 dirham itu sedekahkan kepada 10 orang yang membutuhkan. Paham ya? Berapa ongkosnya? 20 juta misalnya. Gimana kalau seandainya kamu tadi itu enggak susah-susah, dapat ridhonya Allah, enggak pakai pergi jauh. Gimana caranya? Itu 20 juta sedekahkan kepada 10 orang. Berarti setiap orang dapat berapa? 2 juta. Kalau ongkosnya 25 juta, setiap orang dapat berapa? 2,5 juta. Cari orang yang punya utang supaya bisa kebayar utangnya. Cari orang yang fakir untuk memenuhi kebutuhannya. Cari janda-janda yang punya anak yang kecil-kecil untuk membiayai anak-anaknya. Cari orang-orang yang ahli ibadah
untuk bisa membiayai ibadahnya. Cari orang-orang yang belajar ilmu agama untuk biaya menjadi ulama. Cari orang yang lemah keyakinannya supaya dengan kamu bantu tambah mantep imannya. Tolong itu mereka supaya nggak dicuri imannya sama orang-orang yang bukan muslim. Kenapa amalan ini lebih afdal daripada haji yang sunnah? Karena nyenengkan orang muslim itu adalah lebih afdal daripada 100 haji setelah haji yang wajib. Sampai berangkat dengan biaya 100 haji, piro biayai. Tapi kamu membantu orang muslim yang membutuhkan sekali saja, itu lebih afdal daripada ibadah pahalanya 100 haji. Kelem apa enggak, kata Yai Bashir tadi ini. Ayo laksanakan perintahku ini. Kalau enggak, ya ngomong terus terang, kata dia. Ini orang cari alasan lagi ini. Ya Aba Nasr Safari agwa fi galbi. Saya kok lebih mantap berangkat haji ya, kata dia, daripada berbuat begitu. Mesem Bisir bin Harith, Masya Allah. Al-malu idha jumi'a min wasakhit tijarat wa syubuhat iktadatin nafsu an taqdiya bihi watara tusri'u ilaihi tadahuran bil a'malis salihat. Memang benar kalau dagangannya itu adalah caranya tidak bagus, syubhat-syubhat juga diambil, maka yang menghukum adalah nafsu, bukan hati yang baik. Berangkat hajimu karena nafsumu, bukan karena hatimu mendapatkan pahala dan ridha Allah untuk kepuasan nafsu. Padahal waqad Allah ala nafsi an la yaqbala illa amalal muttaqin. Padahal Allah telah berjanji enggak mau menerima kecuali amalnya orang yang bertakwa. Ledek kamu itu tandanya enggak beres kerjaan kamu. Kalau dapat ridha Allah dengan hati pilih pahala yang besar, tapi kamu berangkat haji untuk nafsu, pingin-pinginan tok. Masya Allah, begitu orang dulu itu ngitung, gedean dia ganjarane, gitu. Saya yakin orang yang haji-haji itu kok haji maning, uangnya dikumpulkan, insya Allah lebih manfaat ya. Mana uangnya kamu? Jangan diintit. Biayanya haji kumpulkan jadi satu. Berapa miliar itu sudah? Biaya untuk membantu fuqara al-masakin, panti asuhan misalnya, itu setiap tahun luar biasa itu. Enggak mau cari uang kecil kalau begitu. Padahal ini lebih afdol daripada berangkat haji sunnahnya itu. Karena itu ibadah itu perlu diatur. Jangan ibadah enggak diatur. Akhirnya ninggalkan yang wajib, ngerebut yang sunnah. Saya mau tanya, kalau sampean lapar, ada nasi, ada tempe, ada sambal. Kalau dapat semuanya enak kan? Nasi dimakan sama tempe sama sambal. Wah, nikmat. Lapar sampean ini. Tapi sampai enggak ngerebut sambeli, kehilangan tempe sama nasinya, ya apa? Bukan tambah hilang laparnya, malah tambah mah sampean. Begitu juga sampean sudah haji, mau berangkat haji,
famili masih butuh kamu bantu, tetangga masih butuh kamu bantu. Nggak peduli sekalipun familinya melarat, tetangganya melarat, butuh bantuan, berangkat haji untuk sambel sampean. Sampean berarti dapat sambel. Hitung. Oh, saya ini lapar, durung butuh sambel saya itu. Nasinya diambil. Untung-untung ada semuanya. Wah, family udah dibantu. Tetangga udah dibantu. Anak yatim udah dibantu. Itu dibantu berangkat haji. Antuk kabeh sampean. Karena itu enggak berkah. Berangkat haji bolak-balik kadang-kadang nggak ada perubahan, amalnya nggak ada, berangkatnya nafsu sih. Habis haji di sana mendoi setan, ada di sini jadi setan. Nggak taunya ngedu bete. Haji apa ngedu bete? Ando-andoro. Haji ando-andoro. Soro temen berangkat yang Mekah teko kene lulus ando-andoro. Masya Allah. Haji beli nomor. Kenapa? Nih niatnya Pak, niat. Karena itu sebelum ihram niatnya sing bagus. Sebelum berangkat niatnya yang baik. Mudah-mudahan insyaallah. Allah Subhanahu wa taala mentakdir kita haji. Yang sudah haji, mudah-mudahan insya Allah setiap tahunnya biaya hajinya digunakan untuk amalan yang lebih afdol daripada haji sunnahnya. Wis ojo keseringan. Kalau Anda kepingin haji lagi, ya aturlah 5 tahun sekali. Karena ada goal setiap 5 tahun sekali yang punya harta yang lebih, dia harus melaksanakan haji. Nah, ada pendapat begitu. Ya 5 tahun sekali. Cuma setiap tahun nih biaya haji tetap kamu sisihkan. Oh, saya itu biasanya pakai plus 40 juta, 40 juta gayen ibadah. Yang lebih afdol daripada haji. 5 tahun sekali berangkat to nyang kono. Iki ndak medite setengah mati dikumpulno 5 tahun berangkat haji maneng. Padha ae. Ngulet sing larat. Jangan begitu, tetap biaya hajinya untuk setiap tahunnya dibuatkan, insya Allah berkah hartanya, kan gitu, insya Allah berkah hartanya. Wallahu a'lam. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.